Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramadhani dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menceritakan kisah pahlawan nasional, yaitu Cut Nyak Metia. Cut Nyak Metia lahir pada 15 Februari tahun 1870 di Kereto, Pirak, Aceh Utara, Kesultanan Aceh. Cut Nyak Metia atau Cut Metia merupakan anak dari perkawinan antara Teku bin Daud Pirak dengan Cut Jah. Dalam perkawinan tersebut, mereka dikaruniai 5 orang anak. Cut Metia merupakan putri satu-satunya di dalam keluarga tersebut. Sedangkan keempat saudaranya adalah laki-laki. Saudara tertua bernama Cut Berahim, disusul oleh Teku Muhammad Shah, Teku Cut Hasen, dan Teku Muhammad Ali. Cut Nyak Metia terkenal sebagai anak yang cantik, kulitnya putih bersih, tubuhnya tinggi semampai. Waktu menjelang dewasa, ia dipertunangkan dengan Teku Syamsareh, seorang dari 3 anak angkat Cut Nyak Aisyah. Pertunangan ini ditetapkan oleh orang tua kedua belah pihak tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Meskipun kemudian mereka itu dikawinkan, namun Cut Metia tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Kemudian Cut Metia menikah dengan adik Syamsareh, yaitu Teku Cut Muhammad, yang kemudian bergelar Teku Cik Tunong. Suami istri ini dalam hidupnya bersatu dengan perjuangan rakyat Aceh yang disebut rakyat muslimin untuk menentang penjajahan Belanda. Teku Cut Muhammad, yaitu suami Cut Metia, kecuali tidak terikat oleh perjanjian pendek dengan Belanda yang ditandatangani oleh kakaknya. Ia merasa lebih tertarik pada perjuangan rakyat muslimin menentang Belanda. Ia mengumpulkan sebanyak 12 orang teman-temannya yang gagah berani, tampan, dan tangkas yang dibawanya menghadap Sultan Aceh. Sejak akhir tahun 1901, Cut Muhammad dan 12 orang teman-temannya kembali berjuang dengan gigih. Mereka melakukan sabotase di mana-mana. Di malam hari membongkar rel kereta api yang dibuat Belanda untuk mengangkut pasukannya. Sultan mengangkat Cut Muhammad menjadi ule balang Kereto. Maksudnya untuk Kereto seluruhnya. Meskipun yang bagian utara dengan ule balangnya Cik Bintara telah tunduk kepada Belanda. Di kalangan rakyat, Cut Muhammad lebih dikenal sebagai Cik Tunong. Artinya Cik yaitu ule balang bagian selatan. Dan Cik Bintara dipanggil Cik Baroh atau utara. Semangat Cik Tunong tidak pernah padam. Dalam tahun 1901 hingga 1903, ia memimpin pertempuran di Aceh Utara bagian timur. Kegigihan dan kegiatan perjuangan Cik Tunong dengan pasukannya menyebabkan pasukan Sultan tidak harus banyak berjuang di daerah Pasai. Sementara itu, perjuangan muslimin tampak mulai kendor di berbagai sektor. Kemunduran perjuangan muslimin terasa sekali setelah terbetik berita bahwa di antara para ulama telah ada yang diam-diam turun kembali ke desa dan mendirikan pesantren. Oleh karenanya, ia pun bersepakat dengan istrinya, Cut Metia, yang selalu mendampinginya dalam perjalanan bersenjata, dan pasukannya terutama kawan-kawan yang 12 orang, untuk turun dari hutan dan kembali ke desanya. Cik Tunong lalu kembali ke Jerat Mayang, tempat kediaman Cut Nyak Aisyah, ibu angkatnya. Cut Metia dalam keadaan hamil tua dan sakit parah, bahkan lumpuh. Sakit Cut Metia disebabkan kekurangan makan sehingga badannya lemah, kurang perawatan dan kurang pengobatan. Dalam keadaan demikian, ia melahirkan anak kembarnya yang terus meninggal dunia setelah lahir. Ia tidak bertemu dengan suaminya sejak Cik Tunong ditangkap dan kemudian ditembak mati oleh Belanda. Mulailah babak baru perjuangan Cut Metia yang penuh penderitaan. Dan berkobar kembalilah perjuangan muslimin melawan Belanda. Meskipun tidak sebesar dan sehebat yang lampau, barisan muslimin makin besar.
terdiri dari pasukan Pang Nangre, barisan Tengku di barat, barisan Pang Amin, dan pasukan Mudakari. Pada suatu hari, pasukan muslimin sedang beristirahat di pondok dan berkumpul, pria dan wanita. Tiba-tiba musuh menyerang. Kaum wanita dipimpin oleh Cut Metia mundur ke pedalaman, sedang Teku Raja Rabi putranya mengikuti Pang Nangre yang tidak ikut mundur. Ia terus bertahan dengan maksud melindungi kaum wanita jangan sampai menjadi perhatian dan serangan musuh. Pasukan Marsose makin dekat, namun Pang Nangre tidak beranjak dari tempatnya berjuang. Akhirnya pada tanggal 26 September 1910, dari jarak yang amat dekat, Pang Nangre ditembak musuh tepat pada dadanya. Sepeninggalan Pang Nangre, pimpinan pasukan diserahkan kepada Cut Metia oleh anak buahnya dan Cut Metia tidak menolaknya. Setelah bermufakat, mereka lalu berangkat ke Gayo untuk menggabungkan diri dengan pasukan lain-lainnya. Di persimpangan Kureng Peto, yaitu di Alu Kuring, rombongan itu berhenti untuk menanak nasi. Di sanalah mereka dengan mendadak diserang oleh pasukan Christoffel. Secepatnya pasukan muslimin yang sudah amat kecil kekuatannya itu siap menghadapi lawan. Pada pertempuran itulah Cut Metia ditembak kakinya dan terus terduduk di tanah. Cut Metia tidak menyerah, bahkan dengan pedang terhunus ia terus mengadakan perlawanan hingga ia terbunuh oleh musuh. Sebelum gugur, Cut Metia sempat berpesan kepada Teku Syekh Buah yang berada di dekatnya. Katanya dengan pendek, "Selamatkanlah anakku, Raja Sabi, aku serahkan dia ke tanganmu." Dan amanat itu pun dilaksanakan dengan baik, sehingga Teku Raja Sabi putra Cik Tunong dan Cut Metia selamat dan dapat mengalami kemerdekaan Indonesia. Namun dalam tahun 1946, ia mati terbunuh dalam apa yang disebut revolusi sosial di Sumatera Utara. Pemerintah Republik Indonesia dengan Surat Keterangan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964 menganugerahi Cut Metia gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional.